Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang konfigurasi aturan produksi tupel PTPS dan cara mengekstraknya dari mesin FSA. Topik ini penting dalam teori bahasa dan automata karena membantu kita memahami bagaimana sebuah mesin dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan grammar. Pada video ini, kami akan menjelaskan teori dasar terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan 2 studi kasus agar lebih mudah untuk dipahami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Desinta Dian Kusumaningrum dengan NIM akhir 316, lalu Dela Nuraili dengan NIM akhir 319, dan Amela Nofdistewanda dengan NIM akhir 346. Video ini bertujuan untuk yang pertama, memahami konsep grammar, yang kedua, mengetahui fungsi VTPS, yang ketiga, memahami cara kerja FSA, lalu yang keempat, mengubah FSA menjadi grammar. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian grammar dan tuple. Jadi, grammar atau tata bahasa adalah kumpulan aturan yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan suatu string atau kalimat dalam sebuah bahasa formal. Dalam teori bahasa dan automata, grammar memiliki 2 fungsi utama, yaitu menentukan bagaimana sebuah simbol dapat disusun, dan yang kedua, menentukan apakah suatu string itu dianggap valid atau tidak dalam bahasa tersebut. Selain itu, dalam teori bahasa formal, grammar biasanya dituliskan dalam bentuk tuple, yaitu P, T, P, S, di mana P itu adalah variabel, yaitu himpunan simbol non-terminal. Biasanya itu berisi huruf besar seperti A, B, S dengan huruf kapital. Lalu ada T sebagai terminal, itu merupakan himpunan simbol terminal seperti A dan B tetapi dituliskan dengan huruf non-kapital. Lalu P sebagai production, ini merupakan aturan produksi. Contohnya S itu A kecil dan A kapital. Lalu ada S itu sebagai start symbol. Ini merupakan simbol awal untuk pembentukan string. Nah, yang selanjutnya adalah hubungan FSA dengan grammar. Sebenarnya, FSA dan grammar adalah 2 cara yang berbeda untuk mendeskripsikan bahasa yang sama. Perbedaannya adalah FSA atau Finite State Automata direpresentasikan dalam bentuk diagram, yaitu terdiri dari state dan panah transisi. Sedangkan grammar itu direpresentasikan dalam bentuk aturan produksi atau rumus. Walaupun bentuknya berbeda, FSA bisa dikonversi menjadi grammar yang reguler. Hal ini karena setiap elemen dalam FSA memiliki pasangan dalam grammar. Nah, contohnya, state pada FSA itu memiliki variabel pada grammar. Lalu, simbol input menjadi terminal, transisi menjadi aturan produksi, dan state awal menjadi simbol awal. Dengan cara ini, kita bisa mengubah FSA menjadi grammar tanpa harus mengubah bahasa yang dihasilkan. Jadi, meskipun bentuknya itu berbeda, FSA dan grammar itu tetap merepresentasikan bahasa yang sama. Nah, selanjutnya adalah cara mengekstrak grammar dari FSA. Di sini ada 4 cara. Yang pertama adalah tentukan variabel atau P. Lalu yang kedua itu tentukan terminal atau T. Yang ketiga tentukan syarat simbol, start symbol atau S. Lalu yang keempat adalah tentukan production. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas studi kasus 1. Di sini sebelumnya kita harus mengumpamakan variabel pada setiap state-nya. Di sini Q0 diumpamakan sebagai S, lalu Q1 diumpamakan sebagai A, Q3 diumpamakan sebagai B. Kenapa di sini Q2 tidak mendapatkan variabel? Karena di sini Q2 tidak seperti Q3 yang masih memiliki proses atau suatu input walaupun itu hanya ke diri dia sendiri. Lalu selanjutnya di sini kita menentukan yang namanya kumpulan. Jadi kita langsung menentukan ininya ya. Di sini ada V. V itu sebagai kumpulan simbol variabel atau non-terminal. Ya, variabelnya tadi ada S,
S terus A sama B. Lalu yang kedua itu ada kumpulan simbol terminal. Kumpulan simbol terminal itu ini ya, A, B, inputnya. Ini ada A sama B. Lalu di sini yang ketiga ada P. P itu sebagai kumpulan aturan produksi. Di sini kita belum menentukan kumpulan aturan produksi. Lalu yang terakhir di sini ada yang namanya simbol awal atau start state start, yaitu key 0. Kenapa bisa key 0? Karena key 0 ada tanda panah ini ya, tanda panah ini. Bentar nih, bisa ada sebentar. Di sini kita mengerjakan yang kumpulan aturan produksi. Di sini karena di sini kita menggunakan yang namanya variabel tadi. Di sini K0 tadi kan diumpamakan sebagai A. Lalu dia memiliki input B. Dia memiliki input B. Maka ditulis B. Lalu tujuan utamanya yaitu hasil dari inputnya itu A atau Q1. Lalu di sini sorry ini S. Lalu di sini Q0 juga memiliki input A. Yang memiliki hasil yaitu Q2. Tapi karena Q2 ini tidak ada inisialnya, jadi hanya seperti ini saja. Lalu di sini kita mulai dari state yang Q1. State yang Q1 ini ada diumpamakan sebagai variabel A yang memiliki input A dan B, yang semuanya mengarah pada state Q3 yang memiliki variabel B. Berarti bisa dituliskan seperti ini. Input A menuju variabel B. Lalu input B menuju variabel B juga. Permisi, pesan atas nama Kak Rafael, silakan. Lalu di sini selanjutnya masih ada state Q3 di mana yang memiliki inisial B yang memiliki input A dan B juga. Di sini A memiliki arah kepada input A menghasilkan pada diri dia sendiri yaitu looping. Lalu yang selanjutnya juga sama, di input B menghasilkan ini B. Sebentar, ini yang Q0 mau saya ubah dulu agar sama seperti yang Q1 dan 3. Ini B A diawali dengan input A. Nah, ini merupakan hasil akhir
dari studi kasus pertama. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu studi kasus yang kedua. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua. Di sini sudah terdapat gambar diagram yang nantinya akan kita konversikan menjadi grammar. Pertama-tama, kita akan mengkonversikan setiap state-nya untuk menjadi variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah kumpulan simbol variabel atau non-terminal. Pertama kita akan mengkonversikan I0 menjadi A. Lalu I1 menjadi A. Menjadi B. I3 menjadi C. Lalu untuk I4 tidak kita konversikan menjadi variabel dikarenakan selain dia final state, dia juga tidak mempunyai proses lain atau sudah tidak memiliki input. Selanjutnya akan kita proses konversi grammarnya. Kita tentukan variabel kita yang sudah kita konversikan terlebih dahulu. Kita masukkan. Yang pertama ada S, lalu ada A, ada B, ada B, lalu yang terakhir ada variabel C. Setelah itu kita masukkan T atau terminal. Terminal adalah kumpulan simbol terminal atau bisa kita sebut juga sebagai input, yaitu A dan B. Lalu yang ketiga itu P atau proses, kumpulan aturan produksi dari diagram ini. Yang pertama, ini saya akan menjelaskan proses dari diagram ini. Pertama yaitu S dengan input A, dia akan menuju variabel A atau I1. Jadi untuk penulisannya kita akan tulis seperti ini, yaitu A, lalu nama variabelnya kita koma. Untuk setelah dari variabel A, itu kita melihat ada 2 epsilon yang menuju kedua variabel yang berbeda, yaitu variabel A dan juga variabel C. Untuk penulisannya, kita tulis seperti ini. A, lalu ini. Kita langsung tulis saja nama variabel yang menjadi tujuannya, yaitu variabel A, juga variabel B. Kenapa kita tidak menulis proses inputnya atau si epsilonnya? Karena dari peraturan itu kita tahu bahwa epsilon itu langsung menuju atau direct, jadi tidak perlu memerlukan proses seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menghitung proses dari variabel A. Ini. Lalu kita lihat pada proses input di A, dia akan menuju pada variabel itu sendiri. Jadi penulisannya seperti ini. Karena dia menuju variabel itu sendiri. Selanjutnya, untuk input B, dia akan menuju final state. Dikarenakan final state tidak mempunyai variabel, jadi kita akan menuliskan huruf terminalnya saja, seperti itu. Jadi akan kita tulis B saja.
Selanjutnya, kita akan menghitung variabel C. Untuk input A, kita tidak memiliki input A, lalu langsung saja menjadi input B. Yang pertama yaitu B yang pertama dia akan menuju diri dia sendiri yaitu B. Lalu selanjutnya B yang menuju ke final state. Seperti itu. Jadi ini adalah proses dari semua proses dari diagram ini. Selanjutnya kita akan mencari variabel apa namanya S, yaitu simbol awal. Seperti yang kita tahu, simbol awal yaitu simbol state di mana kita akan memulai proses semua prosesnya itu, yaitu key now. Gitu. Berikut adalah semua proses konversi diagram FSA menjadi grammar. Selanjutnya, kesimpulan dari kedua studi kasus tersebut adalah FSA dapat dikonversikan menjadi grammar. Yang kedua, setiap state menjadi variabel, setiap transisi menjadi aturan produksi atau T, dan yang terakhir, state akhir menghasilkan E. Sekian dari kelompok 4. Jika ada kurang lebihnya, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.